杨开，你入门3年，147场挑战无一获胜，此次以名相搏，境界却毫无提升，你图什么？乱柿子，随便你。废物，还是早点逐出师门为好。Hai, selamat datang kembali di channel Min-er Donghua. Kali ini kita akan melanjutkan cerita Donghua, Martial Peak. Gak pakai lama lagi, langsung aja kita ke ceritanya. Cekidot. Pada saat ini, Yangke pelan membuka matanya, mengerucutkan bibirnya yang kering, dan berkata dengan lemah. Saya telah menggunakan begitu banyak ramuan, dan meskipun saya telah memperoleh beberapa, tapi pada akhirnya yang mendapat manfaat adalah pohon suci Anda. Izinkan saya memberitahu Anda ini. Saya 99% energi yang diambil dari ramuan itu diumpankan kembali ke pohon suci. Saya rasa Anda juga telah melihat ini. Yang bisa saya peroleh hanyalah sedikit manfaat halus. Anda juga harus mengikuti ini. Pemimpin klan yang mengerutkan kening. Meskipun dia merasa kata-kata yang kayak agak tidak dapat dipercaya, sulit untuk membantahnya. Tepat ketika Anda menyebutkan ini, saya harus membuat pernyataan serius kepada Anda. Berikan saya ramuan dalam jumlah besar. Apakah Anda memahaminya dalam jumlah besar? Jika tidak, jika ada masalah lain dengan pohon suci Anda lain kali, saya bisa tidak ada jaminan bahwa akan memiliki energi nyata yang cukup untuk menenangkannya. Ekspresi semua orang menjadi gelap. Sikap arogan Yangke membuat mereka merasa sedikit tidak senang. Jika itu benar-benar untuk pohon suci, saya dapat memberikannya kepada Anda, tetapi Anda mengkonsumsinya terlalu cepat. Seiring waktu, kami khawatir saya tidak akan dapat menyediakannya, kata pemimpin klan yang dengan wajah tegas. Jika tidak ada obat mujarab, gunakan saja bahan obat. Saya akan memperbaikinya sendiri. Anda masih tahu cara membuat alkimia? Pemimpin klan yang memandangnya dengan heran. Ini tidak ada hubungannya dengan Anda. Yangke mendengus. Oke, saya akan meminta orang-orang bersiap nanti. Pemimpin klan yang mengangguk. Ngomong-ngomong, mengapa kerusuhan di pohon suci terjadi begitu cepat kali ini? Haruskah Anda menjelaskannya? Apa yang perlu saya jelaskan? Anda tidak berpikir bahwa setelah saya menenangkannya, pohon suci tidak akan lagi menimbulkan kerusuhan? Kata Yangke dengan dingin. Saya rasa tidak. Saya hanya berpikir siklusnya harus lebih lama. Pemimpin itu masih membantah Yangke. Bodoh! Yangke mencibir. Semakin cepat frekuensinya, semakin baik. Ketika mencapai tingkat tertentu, tidak akan terjadi kerusuhan lagi. Jika memungkinkan, saya berharap datang ke sini untuk menenangkannya sekali sehari, sampai sesuatu terjadi. Datang ke sini setiap hari? Semua orang menunjukkan keterkejutan dan kebingungan di wajah mereka. Iya. Permintaan ini dapat dipenuhi. Jangan khawatir, selama Anda dengan sepenuh hati mengabdi pada pohon suci dan klan yang kami pasti tidak akan memperlakukan Anda dengan buruk. Dan mungkin kami akan memberi Anda banyak manfaat. Karena Anda berarti keterampilan atribut yang, maka klan yang kami akan memberikan beberapa rahasia seni bela diri yang sangat cocok untuk Anda. Tampaknya pemimpin itu merasa bahwa Yangke tulus, sehingga ekspresi pemimpin klan yang menjadi jauh lebih menyenangkan, dan dia segera menawarinya keuntungan besar. Yangke tampak bahagia di permukaan, tetapi hatinya menghina. Dilihat dari sikap mereka terhadapnya, mereka hanya menganggapnya sebagai pekerja keras. Bahkan jika mereka memberikan rahasia seni bela diri kepadanya, itu hanya akan menjadi tingkat rendah. Dan Yangke sangat tidak menyukai hal-hal ini. Di dunia Xiaoshuan, kehidupan sangatlah biasa. Gocek dan anggota klan iblis lainnya menghabiskan sepanjang hari tanpa melakukan apapun. Lagi pula, energi sejati dan kesadaran spiritual mereka dilarang, sehingga mereka tidak dapat berlatih. Meskipun hal yang sama berlaku untuk An Ling-er, dia adalah seorang wanita dan memiliki sifat yang lebih acuh tak acuh. Dia menghabiskan sebagian besar waktunya dalam keadaan linglung dan tidak tahu apa yang dia pikirkan.
Jadi dibandingkan dengan mereka, Yang Ke tampak sangat sibuk. Sekarang, orang-orang dari klan Yang mengirimkan sejumlah besar bahan ramuan ajaib, dan Yang Ke memurnikan bahan obat itu menjadi ramuan dan menelannya di perutnya untuk menyerap efeknya setiap hari. Jadi bisa menjalani kehidupan seperti ini, itu sudah cukup memuaskan Yang Ke. Lagi pula bahan obat di klan Yang memiliki kualitas yang sangat baik. Jadi dia menggunakannya untuk membuat alkimia, dan Yang Ke mempraktekkan semua wawasan sebelumnya, sehingga tingkat alkimianya juga terus meningkat dan hasilnya memuaskan. Meskipun orang-orang dari klan Yang juga memantau pergerakan Yang Ke sepanjang waktu, tetapi mereka tidak pernah bisa memahami cara aneh apa yang digunakan Yang Ke untuk menenangkan pohon suci sepenuhnya. Dan karena dia bersikeras untuk pergi ke pohon suci setiap hari, pohon suci tersebut tidak pernah mengeluarkan fluktuasi energi yang tidak stabil seperti sebelumnya. Sehingga membuat semua orang dari klan Yang sangat gembira. Merasa bahwa manusia ini memang berguna. Mereka diam-diam juga senang, karena mereka tidak membunuhnya secara langsung. Dan satu-satunya hal yang membuat mereka tidak puas adalah bahan obat yang dikonsumsi Yang Ke terlalu besar. Jika pergerakan Yang Ke tidak selalu diawasi, mereka akan bertanya apa yang sedang terjadi. Waktu berlalu dan 3 atau 4 bulan berlalu. Hari ini, setelah Yang Ke selesai menyuntikkan cairan Yang ke dalam pohon suci, tubuh roh jiwa masih melarikan diri ke batang pohon untuk memeriksanya. Sekarang, energi jiwa yang kacau di batang pohon berdetak dengan cepat dan kuat. Pada saat ini, dia seperti kupu-kupu yang akan keluar dari kepompongnya, penuh vitalitas, dan di bawah induksi kesadaran spiritual Yang Ke, dia juga menyampaikan beberapa pesan secara halus. Sepertinya dia ingin mengkomunikasikan sesuatu dengan Yang Ke, tapi dia tidak tahu bagaimana mengungkapkannya. Yang Ke tampak terkejut, mengetahui bahwa evolusi pohon suci telah mencapai momen paling kritis. Jika terus seperti ini, dibutuhkan waktu kurang dari 1 atau 2 bulan agar kesadarannya bisa lahir sepenuhnya. Dan itu adalah bentuk kehidupan yang lain. Setelah diam-diam menghiburnya untuk beberapa saat, Yang Ke melarikan diri dari tubuh roh dan melompat turun dari batang pohon dalam kondisi yang sangat lemah. Setelah beristirahat sebentar, dia langsung menuju klan yang kuat yang menunggu di bawah. Bersiaplah, mulai besok saya ingin tinggal di sini. Tinggal di sini? Orang kuat klan Yang mengangkat alisnya dan tampak sedikit terkejut. Iya, ada beberapa hal yang membuat saya khawatir, jadi saya perlu mengamatinya sebentar. Bagaimanapun, saya tidak akan berlarian kedua arah. Jika saya tinggal di sini, saya bisa mengetahui pada waktunya apa yang terjadi pada pohon suci Anda. Tidak ada masalah tinggal di sini, tapi nak, mengapa menurut saya Anda mencoba memainkan beberapa trik? Orang kuat klan Yang memandang Yang Ke dengan tidak percaya. Saya sangat sadar sebagai seorang tahanan, saya tidak akan meminta masalah. Jadi Anda terlalu banyak berpikir. Yang Ke terkekeh. Anak muda, saya tahu situasinya, tapi saya harus melaporkan hal ini kepada pemimpin terlebih dahulu. Mari kita lihat apa yang dikatakan orang tua itu. Sesegera mungkin, saya akan menunggu kabar Anda. Setelah Yang Ke mengatakan itu, dia berjalan langsung menuju istana. Ketika dia kembali ke istana dan memberitahu Anling rencananya, wanita itu tiba-tiba tampak sedikit malu. Apa yang harus saya lakukan jika Anda pergi? Goce dan yang lainnya masih tinggal di sini. Yang Ke tidak bisa menahan diri untuk tidak mengerutkan kening dan mulai berpikir secara mendalam. Meskipun Goce terlihat bagus, tidak ada yang bisa menjamin bahwa tanpa perlindungan Yang Ke, dia akan memiliki nafsu terhadap Anling. Bahkan jika Goce menyadarinya, ada anggota klan iblis lainnya. Bagaimanapun, anggota klan iblis adalah sekelompok orang yang kejam yang bertindak berdasarkan kesukaan mereka sendiri. Kalau begitu, ikutlah dengan saya, dan saya akan memberitahu mereka bahwa saya membutuhkan seseorang untuk menjaga saya, dan saya rasa mereka tidak akan mempersulit saya dalam hal ini. Yang Ke berpikir sejenak dan berkata, "Iya." Anling mengangguk dengan cepat dan ekspresinya menjadi santai.
Keesokan harinya, orang kuat dari klan yang datang ke istana dan memberitahu Yang Ke bahwa pemimpinnya telah menyetujui permintaannya. Jadi Yang Ke mengambil kesempatan untuk mengemukakan An Ling Er. Orang kuat itu berpikir sejenak dan mengangguk setuju. Setelah berbicara dengan Guoce dan yang lainnya, Yang Ke membawa An Ling Er dan meninggalkan istana. Di bawah pohon suci, An Ling Er menetap di sini untuk sementara waktu. Klan Yang tidak mengizinkannya terbang ke batang pohon seperti Yang Ke, tetapi hanya mengizinkannya tinggal di bawah pohon suci. Tapi selama tidak terlalu jauh dari Yang Ke, jadi dia akan merasa nyaman. Dia juga tahu bahwa alasan mengapa dia aman dan sehat sekarang sepenuhnya karena pelindungan Yang Ke. Tanpa Yang Ke, dia akan dikorbankan dengan darah atau menjadi mainan klan Yang sampai akhir. Di pohon suci, setelah Yang Ke memasukkan beberapa tetes cairan yang sejati, dia mulai mengamati reaksi energi jiwa yang kacau. Sama seperti kemarin, pohon suci masih ingin mengkomunikasikan sesuatu kepada dirinya sendiri, tetapi tidak dapat mengungkapkannya dengan jelas. Segera tubuh roh Yang Ke menyampaikan gelombang yang menenangkan, meredakan ketidaksabarannya dan mendorongnya sedikit demi sedikit. Sungguh ajaib untuk mengatakan bahwa setelah sekian lama pasokan cairan yang sejati, pohon suci sekarang merasa sangat bergantung pada Yang Ke. Ketika dia dihibur olehnya, tidak hanya segera menjadi stabil, tetapi juga mengungkapkan gelombang emosi yang nyaman. Waktu berlalu dan segalanya tetap tidak berubah. Selain komunikasi jiwa yang harus dengan pohon suci, Yang Ke turun menemani An Ling Er setiap hari untuk memastikan pohon suci dapat berevolusi secepat mungkin. Yang Ke bahkan tidak berani mengoperasikan seni yang sejati agar tidak menyerang energi darinya dan menunda proses evolusi. Hanya saja tidak ada yang memperhatikan perubahan pada pohon suci itu sedikit demi sedikit, kecuali Yang Ke yang mencoba berkomunikasi dengannya sepanjang hari. Dan energi jiwa yang kacau itu sepertinya telah mencapai batasnya dan akan mengalami beberapa perubahan yang tak terbayangkan. Setelah Yang Ke dan An Ling Er tinggal di sebelah pohon suci selama lebih dari sebulan, suatu hari ketika Yang Ke sekali lagi melarikan diri dari tubuh jiwanya ke dalam batang pohon, semburan energi tiba-tiba keluar dari pohon suci. Dari energi jiwa pohon ada gelombang kegembiraan, seolah-olah dia telah menunggu lama kedatangan Yang Ke. Pada saat yang sama, Yang Ke dengan jelas merasakan kesadaran kecil lahir dari energi di depannya. Dengan ekspresi terkejut di wajahnya, Yang Ke dengan hati-hati melepaskan kekuatan spiritualnya dan perlahan mendekati jantung pohon suci. Saat kekuatan kesadarannya bersentuhan dengan jantung pohon suci tiba-tiba meledak dengan nafas yang membara. Dan dalam sekejap, jiwa dan tubuh roh Yang Ke terbungkus dalam nafas ini. Sepertinya ada suara-suara yang tidak biasa di lubuk jiwanya, seperti bayi yang mengoceh bertingkah genit di pelukan orang tuanya. Dan tanpa menyadari pentingnya hal itu, Yang Ke tiba-tiba merasa sedikit tidak nyaman. Itu juga berkat unsur api kesadaran dalam tubuh rohnya. Jika tidak, siapapun yang terbungkus dalam jantung pohon suci akan berada dalam keadaan putus asa. Jadi, Yang Ke dengan cepat menyampaikan pikirannya, dan aura yang menyelimutinya ragu-ragu sejenak. Dan kemudian perlahan-lahan surut dengan sedikit kebingungan dan keengganan. Namun Yang Ke tertawa, terbahak-bahak merasa bahwa hati pohon suci tidak berbeda dengan bayi bodoh. Itu hanya secara naluriah, mendekati orang-orang yang dia pikir dekat dengannya. Dan evolusinya seharusnya belum selesai pada saat ini. Ini masih di saat terakhir, dan tinggal selangkah lagi. Merasakan kehilangannya, Yang Ke dengan cepat menuangkan pemikirannya tentang niat baik dan kenyamanan ke dalam jantung pohon suci. Dan dalam sekejap, pohon itu menjadi aktif kembali. 2 jam kemudian, jantung pohon suci itu berangsur-angsur menjadi stabil dan sepertinya telah tertidur lelap tanpa ada fluktuasi dalam jiwa yang transmisikan. Yang Ke mengembuskan nafas pelan dan keluar dari jiwa dan tubuh rohnya, dan gelombang kelelahan yang tak terbayangkan menghampirinya. Bagaimanapun, berurusan dengan bentuk kehidupan yang belum berevolusi lebih sulit daripada melawan orang kuat di alam suci.
Karena dia tidak mengerti apa-apa dan kegembiraan, kemarahan, dan kesedihan Yangke dapat sepenuhnya mempengaruhi perubahan suasana hatinya. Jadi untuk mencegahnya menyebabkan kecelakaan dan membiarkan orang-orang klan yang menyadarinya. Yangke membujuknya seperti anak kecil dari awal hingga akhir. Namun situasi saat ini agak di luar dugaan Yangke. Alasan mengapa dia menyuntikkan cairan yang ke dalam pohon suci adalah: pertama, untuk menunda waktu, sehingga dia dan Anling dan yang lainnya tidak akan dikorbankan darah oleh klan Yang, seperti ketika berevolusi menjadi bentuk lain. Tanpa diduga, masukkan cairan yang sejati dalam jangka panjang itu dapat menenangkan kesadaran spiritual, membuat pohon suci mengembangkan rasa ketergantungan dan kepercayaan pada dirinya sendiri. Dan mungkin dia mengira Yangke adalah kerabatnya. Sama seperti beberapa makhluk, mereka akan merasa dekat dengan makhluk hidup pertama yang mereka lihat saat mereka membuka mata saat dilahirkan. Situasi pohon suci saat ini mungkin seperti ini, meskipun tidak jelas alasannya, tapi itu bukanlah hal yang buruk. Setelah beristirahat sebentar, Yangke berangsur pulih. Setelah permainan ini, pohon suci tampak sangat lelah karena dalam beberapa hari berikutnya, Yangke melarikan diri dari tubuh roh jiwa ke dalam batang pohon, tetapi tidak bereaksi sama sekali dan tetap diam. Dan itu butuh 5 hari untuk bangun. Namun kali ini, ideologinya sedikit lebih jelas dari sebelumnya. Tidak hanya dapat mempermainkan tubuh jiwa Yangke, tetapi juga dapat menyampaikan beberapa pesan yang tidak jelas. Pesan yang disampaikannya cukup membingungkan, dan Yangke tidak mengerti apa maksudnya itu. Itu sebenarnya seperti seseorang yang berbicara pada dirinya sendiri, penuh rasa ingin tahu dan eksplorasi tentang segala sesuatu di sekitarnya. Yangke tersenyum pahit dan hanya bisa gigit jari dan menemaninya. Setelah banyak lemparan, dia juga kelelahan secara fisik dan mental. Waktu berlalu hari demi hari, dan orang-orang klan yang datang untuk mengamati situasi setiap hari, memastikan bahwa Yangke tidak sedang mempermainkan apapun, dan mengamati perubahan pada pohon suci, tetapi tidak menemukan apapun. Sekarang pohon suci juga bangun setiap beberapa hari, dan setiap kali bangun akan ada perubahan yang berbeda dari yang terakhir kali. Setelah bermain dengan Yangke beberapa saat, ia terus tertidur. Terlihat sedikit riang. Seiring berjalannya waktu, periode di mana pohon suci perlu tidur menjadi semakin pendek. Awalnya ia tidur selama 5 hari, dan kemudian secara bertahap menjadi 4 hari, 3 hari, dan 2 hari. Dari kesadarannya, informasi yang disampaikan secara bertahap menjadi lebih jelas. Yangke mengetahui bahwa kesadaran pohon suci akan segera lahir, dan hatinya tiba-tiba dipenuhi dengan harapan yang tak terbatas. Di jantung pohon ilahi, Yangke berulang kali menyampaikan pikiran ilahinya, mendorong kesempurnaan kesadaran pohon suci. Seiring berjalannya waktu, dia juga memperlakukan pohon suci itu sebagai kehidupan nyata. Dia memiliki emosinya sendiri, pikirannya sendiri, dan penilaiannya sendiri. Berdasarkan premis ini, pohon suci menjadi semakin ramah padanya. Tanpa tindakan pencegahan apapun, dia membuka hatinya. Kesadarannya yang lemah seperti bayi yang bodoh dan nakal. Setiap kali jiwa dan raga Yangke lolos ke jantung pohon, dia akan menunjukkan kegembiraan yang besar, membungkusnya dan menariknya ke dalam batang pohon suci seterusnya. Sepertinya dia sedang dibimbing dalam tur ke tubuhnya sendiri. Kesadarannya saat ini sangat sederhana, ibarat selembar kertas putih yang belum ternoda. Segala suka dan duka cita dapat diungkapkan sepenuhnya. Dia akan bahagia ketika Yangke tiba, tetapi ketika Yangke pergi, dia akan kecewa dan enggan. Seringkali bahkan jika dia tertidur lelap, energi jiwanya selalu melilit tubuh jiwa Yangke. Sepertinya dia tidak ingin membiarkannya pergi. Tapi hal ini membuat Yangke sangat bahagia, dan dia juga jatuh cinta dengan kehidupan sederhana dan halus ini dari lubuk hatinya. Kesadarannya membuat Yangke merasa malu. Selama pertukaran main-main dengan Yangke, kesadaran akan pohon suci juga berkembang pesat. Suatu hari ketika Yangke melarikan diri ke jantung pohon, pikiran jiwanya yang jelas dan jernih tiba-tiba datang dari depan, menyambut kedatangannya.
Segera kesadaran pohon suci bergegas ke Yangke dan membungkusnya dengan penuh kasih sayang. Melihat itu, Yangke tampak tertegun lama sebelum dia mencoba mengirim pesan ke pohon suci. Tanpa diduga, dia hanya merenung sejenak dan kemudian merespon dengan cepat. Meskipun ekspresinya tidak begitu jelas, setidaknya Yangke bisa mengerti apa yang ingin dikatakan kepadanya. Yangke menyeringai dan kesadaran akan pohon suci akhirnya lahir sepenuhnya. Setelah disuplai cairan yang dalam waktu yang lama, dia berhasil berevolusi menjadi bentuk kehidupan lain. Yangke mendapat pujian terbesar atas kemunculan kehidupan ini. Meskipun pohon suci dapat berevolusi tanpa dia, waktunya pasti akan jauh lebih awal. Jadi rasa pencapaian yang kuat muncul secara spontan. Ini seperti menyaksikan anak yang dia bina. Akhirnya berdiri dan tumbuh dari mengoceh menjadi balita. Namun, masih banyak yang harus dipelajari. Yangke segera mulai mengindoktrinasinya, mengajarinya cara mengekspresikan emosinya dan cara berkomunikasi dengannya secara normal. Tapi si kecil terlalu nakal. Dibandingkan dengan ini, dia sepertinya lebih mau bermain dengan Yangke. Dan dia tidak tahu seberapa banyak dia bisa belajar. Setelah beberapa lama, Yangke melarikan diri dari tengah pohon dengan tubuh rohnya dan mengusap dahinya yang sakit. Ketika dia tidak berdaya, banyak cabang tiba-tiba menjulur dari sampingnya. Pada saat yang sama, sebuah pemikiran spiritual mengalir ke dalam benaknya dan menyampaikan pesan. Yangke tertegun dan melihat ke dahan yang menjulur hanya untuk melihat buah emas di dahan tersebut. Kirimkan pada saya. Yangke merespon dengan cepat. Segera cabang-cabangnya sedikit bergetar seolah sedang mengangguk. Yangke tertawa terbahak-bahak, menggelengkan kepalanya dan menjawab, "Saya menerima kebaikannya, tetapi saya tidak bisa mengambil buah ini dari Anda." Jelas ada orang-orang kuat dari klan yang di bawah sedang mengawasi. Jika dia benar-benar mengambil buah-buahan ini, dia pasti akan mendapat masalah lagi. Meskipun dia selalu iri dengan buah-buahan yang penuh energi yang sejati kuat ini. Dari awal hingga sekarang, dia benar-benar tidak pernah mengambilnya dengan tangan. Tanpa diduga, pohon suci itu menolak menyerah. Sepertinya tidak akan menyerah sampai Yangke menerimanya. Dan dengan keras kepala merentangkan cabang-cabang itu di depannya. Bahkan tidak peduli seberapa keras Yangke mencoba membujuknya, itu tidak berhasil. Pada akhirnya buah itu benar-benar jatuh dari cabangnya sendiri dan jatuh ke pelukan Yangke. Melihat itu, wajah Yangke menjadi gelap, merasa dia tidak bisa menjelaskannya sama sekali. Sebaliknya, pohon suci tampaknya telah melakukan hal yang hebat dan mencabut cabang-cabangnya, menyebarkannya tertiup angin. Yangke tidak tahu apakah harus tertawa atau menangis. Melihat 6 atau 7 buah dari tahun yang berbeda di pelukannya, dia tidak bisa menyimpannya atau mengembalikannya. Setelah berpikir sejenak, dia melompat turun dari batang pohon dan berteriak. Segera beberapa orang kuat dari klan yang sedang menonton di dekatnya mendengar suara itu dan datang. Saat mereka hendak bertanya, mereka tiba-tiba melihat buah di pelukan Yangke dan menjadi marah. "Nah, Anda berani mencuri buah dari pohon suci. Anda hanya meminta kematian." Salah satu dari mereka sangat marah untuk mengambil tindakan kapan saja. Namun Yangke menatapnya dengan dingin, mengurutkan kening dan berkata, "Saya tidak mencurinya. Mereka jatuh dengan sendirinya." Kentut. Meskipun buah dari pohon suci itu sudah ada di sana selama ratusan tahun, dia tidak akan rontok selama Anda tidak memetiknya. Sepertinya Anda cukup mampu berbohong dengan mata terbuka. Jika saya bilang saya tidak mencuri, saya tidak mencuri. Jika saya mencurinya, saya pasti sudah memakannya sejak lama. Yangke terlalu malas untuk berbicara dengan mereka dan hanya melemparkan buah itu ke dalam pelukannya mereka. Orang-orang itu dengan cepat menangkapnya dan melihatnya dengan ekspresi tidak ramah. Orang yang berbicara sebelumnya mendengus. "Jangan kira Anda bisa lolos dari hukuman seperti ini. Saya harus melaporkan ini kepada pemimpin dan lihat bagaimana dia menghukum Anda."
Yangke meluruskan bibirnya, tampak tidak peduli. Namun pada saat ini energi menakutkan tiba-tiba meledak dan udara tiba-tiba dipenuhi dengan nafas fanatisme. Serangan seperti cambuk bersinar dengan cahaya keemasan tiba-tiba menyapu dari depan, menuju ke arah kepala orang-orang kuat dari klan Yang dan langsung menyelimuti mereka. Merasakan krisis ini akan datang, ekspresi orang-orang itu berubah drastis dan mereka buru-buru mengobarkan situasi untuk menghindarinya. Tanpa diduga, serangan itu sangat cepat dan tidak hanya jumlahnya banyak, tapi juga mencakup area yang luas. Sehingga sebelum mereka bisa melarikan diri, ada serangkaian poni lembut diselingi dengan semburan dekungan terendam. Dan semua prajurit klan yang terbang keluar dan menyemburkan darah, yang menunjukkan mereka tidak mampu menahan serangan ini. Salah satu anggota klan yang lebih lemah dipukuli langsung menjadi bola kabut darah, tanpa tulang tersisa. Yangke tertegun dan Anlier yang bersembunyi di belakangnya tidak bisa menahan gemetar sedikit pun. Dengan bodohnya melihat pemandangan di depannya. Orang-orang kuat dari klan yang dikirim terbang keluar dan berdarah di udara sebelum mengetahui situasinya. Bahkan cahaya kemasan yang luar biasa menyerang lagi. Meskipun mereka sudah siap, mereka masih tidak dapat menahan kekuatan yang begitu kejam dan sembarangan menyerang. Segera suara ledakan terdengar tanpa henti dan setiap prajurit klan yang dipukul setidaknya 100 kali. Hanya dalam sekejap mata, 4 atau 5 orang tewas secara tragis di tempat dan tidak ada yang selamat. Yangke berbalik dan melihat pohon suci besar di belakangnya dengan mata gemetar. Saat ini tidak ada angin ke segala arah. Pohon suci mengeluarkan suara menderu. Dahan dan dedaunan yang lebat juga meliuk-liuk dengan liar. Seperti iblis liar yang menari dengan liar, dengan wujud yang ganas. Dari puncak pohon suci, seberkas energi emas yang terlihat dengan mata telanjang menggantung ke bawah. Energi ini seperti cambuk yang tebal dan panjang, sehingga terlihat sangat tajam. Adapun prajurit klan yang mati, itu terkena cambuk energi ini. Ada darah dan mayat yang hancur di tanah dan bau darah yang menyengat membumbung ke langit. Yangke jelas merasakan ada kemarahan histeris dari pohon suci, yang sepertinya marah dengan sikap orang-orang itu terhadap Yangke barusan. Sehingga saat melihat pemandangan itu, membuat Yangke benar-benar tercengang. Jelas, dia tidak pernah menyangka perubahan seperti itu akan terjadi. Dia mengembalikan buah-buahan itu hanya karena dia tidak ingin menimbulkan masalah. Lagi pula dia tidak yakin bisa melarikan diri dari sini, apalagi menemukan jalan keluar. Meskipun dia tahu lebih banyak daripada siapapun bahwa pohon suci telah melahirkan kesadarannya sendiri yang sangat berbeda dari sebelumnya, dia tidak menyangka pohon itu akan membela dirinya, dan serangannya juga sangat kejam dan langsung. Meskipun serangannya tidak memiliki aturan dan tidak memerlukan aturan, energi besar yang lahir dari tubuhnya adalah serangan terbaik dan paling tajam di dunia. Yangke! Tubuh halus Anlier bergetar, memegang erat pakaian Yangke. Matanya yang indah melebar dengan ekspresi kebingungan di wajahnya. Yangke kembali sadar dan dengan cepat menyampaikan pikiran ilahinya ke pohon suci, dan suasana marahnya perlahan-lahan menjadi tenang. Garis energi seperti cambuk menggantung, mengambil buah yang jatuh ke tanah dan mengirimkannya ke Yangke. Kenapa? Sepertinya sadar. Pikiran Anlier bingung dan dia menatap kosong ke pohon suci di belakangnya. Bagaimana mengatakannya? Yangke tersenyum pahit. Sambil berbicara, petunjuk energi dari pohon suci menyusut kembali, memetik sebuah buah dari cabang dan menyerahkannya kepada Yangke dengan marah. Totalnya ada 60 atau 70 buah dan setiap buah dipenuhi energi yang tak terbayangkan. Yangke menarik napas dalam-dalam, merasa bahwa dia mungkin tidak bisa bersikap baik kali ini. Pohon suci seperti ingin menunjukkan niat kebaikan pada dirinya sendiri. Dalam pandangannya, membunuh orang-orang itu bukanlah masalah besar. Itu hanya membantu Yangke untuk menonjol. Namun serangan kekerasannya juga membuat mata Yangke berbinar.
Para prajurit klan yang menonton di dekatnya semuanya berada di level alam transenden, tetapi mereka masih tidak dapat menahan pemboman tanpa pandang bulu dari pohon suci, dan terbunuh dalam sekejap. Dengan mata yang dipenuhi cahaya, kilatan cahaya dingin yang tajam menatap pohon suci, dan sudut mulut Yangke berangsur-angsur naik. Kali ini mungkin ada peluang. Saya akan melepaskan pengekangan Anda dan Anda akan menjaga diri Anda sendiri nanti. Yangke dengan cepat berkata kepada Anlinger, dan energi sejati serta kesadaran spiritualnya mengalir ke tubuhnya secara bersamaan. Yangke tidak memperhatikan pembatasan yang ditempatkan pada tubuh Anlinger. Dia hanya tidak ingin menarik perhatian siapapun, sehingga dia tidak mengangkatnya, harus mencobanya. Namun dalam sekejap mata, Anlinger merasakan energi sejatinya terus mengalir, dan batasan di lautan kesadarannya hancur, dan dia mendapatkan kembali kebebasannya. Saat berikutnya, sosok yang tak terhitung jumlahnya datang dari segala arah. Kerusuhan pohon suci tadi jelas telah membuat khawatir orang-orang dari klan Yang, dan mereka yang datang ke sini semuanya memiliki aura yang sangat panjang dan kekuatan yang tinggi. Ketika mereka pertama kali melihat noda darah dan mayat yang hancur di tanah, mereka langsung marah. Mereka tidak punya niat untuk menyapa Yangke dan bertanya, dan bergegas maju satu demi satu, dengan niat membunuh. Kemudian energi sejati mereka meledak dengan gila-gilaan. Melihat itu, Yangke terkekeh dan memasukkan buah dari pohon suci ke dalam ruang buku hitam dengan ekspresi tenang. Kekuatan kesadaran spiritual yang melonjak meledak dan menyerang sekeliling di dalamnya. Terakhir kali di Sekte Es, Yangke telah membuat keributan besar, dan Yangke telah menguji kekuatan serangga pemakan jiwa. Bahkan mereka yang telah masuki alam suci, mereka tidak dapat menahannya. Meskipun kelompok pertama dari orang-orang klan yang datang tidak lemah dalam hal kekuatannya dan memiliki jumlah orang yang banyak, mereka tidak memiliki master setingkat ini. Kekuatan kesadaran spiritual yang seperti gelombang memborbardir mereka. Meskipun orang-orang itu tidak terluka, serangga pemakan jiwa telah menembus ke dalam lautan kesadaran mereka secara diam-diam dan mengintai dan menunggu Yangke mengaktifkan mereka dengan pemikiran spiritual serangan menghancurkan lautan kesadaran mereka dalam 3 hingga 5 nafas. Pada saat yang sama, ketika Yangke bergerak, pohon suci sekali lagi melancarkan serangan yang dahsyat. Energi seperti garis berkedip-kedip, sangat lincah, masing-masing seberat batu raksasa dan jurang besar tersapu dari tanah. Sehingga suara gemuruh juga menyebar jauh. Sekarang, para prajurit klan yang sangat menderita, tetapi mereka masih tidak bisa mendekati Yangke. Mereka semua tersapu oleh serangan pohon suci. Memanfaatkan kesempatan ini, ekspresi Yangke menjadi serius, karena gelombang tekanan tirani tiba-tiba menyebar tidak jauh. Saat tekanan mendekat, pemimpin klan Yang dan beberapa personel tingkat tinggi yang pernah ditemui Yangke sebelumnya akhirnya tiba. Pemimpin, ada yang salah dengan pohon suci itu. Prajurit yang nyaris lolos dari serangan pohon suci itu berteriak dengan cepat. Mendengar itu, ekspresi pemimpin itu menjadi suram, dan dia menatap pohon suci itu dengan linglung. Dengan tatapan dingin melintas di matanya yang kejam, dan dia menatap Yangke dengan dingin. Tetapi ekspresinya penuh dengan keterkejutan. Orang kuat lainnya mengubah ekspresi mereka secara mengerikan dan berteriak, "Bagaimana ini mungkin?" Mereka semua adalah orang-orang kuat yang telah masuki alam suci. Melalui induksi indera spiritual mereka secara alami dapat mendeteksi bahwa ada kesadaran di dalam pohon suci. Pada saat ini, dan kesadaran itu tampaknya sangat muak dengan pengintaian mereka dan menunjukkan permusuhan dan penolakan yang kuat. Pohon suci memiliki kesadarannya sendiri. Pemilik itu menatap wajah Yangke dengan sepasang mata yang terkejut dan bertanya dengan suara yang dalam. Yangke terkekeh. "Itu benar. Anda berhasil?" tanya pemimpin itu. "Saya hanya membantunya. Itu tidak dihitung sebagai penghargaan saya." Yangke menggelengkan kepalanya. "Itulah mengapa dia sangat baik pada Anda, tapi dia menolak klan saya." Pemimpin itu juga seorang laki-laki.
meskipun dia tidak pernah mengetahui dengan jelas cerita di dalamnya. Setelah melihat pemandangan di depannya, dia dengan cepat menyimpulkan kebenaran masalahnya. Karena kesadaran hidup yang baru lahir akan selalu bersikap baik kepada orang-orang yang dianggapnya familiar. Pohon suci itu milik klan kami, dan Anda adalah pencuri kecil. Pemimpin klan yang tampak kasar dan berteriak dengan marah. Saya tidak ingin mencurinya, tapi dia begitu dekat dengan saya. Apa yang bisa saya lakukan? Jawab Yangke sambil mencibir. Kalau begitu, saya seharusnya membunuh Anda. Saat dia berbicara, pemimpin klan yang tampak menyesal. Semua orang juga tampak seperti sedang mengertakkan gigi dan menatap Yangke dengan ekspresi garang. Jika Anda tidak mengambil tindakan, Anda tidak akan memiliki kesempatan sekarang. Yangke mengangkat alisnya, ada ekspresi percaya diri di wajahnya. Jika Anda berpikir begitu, Anda salah besar. Pemimpin klan yang tersenyum sinis. Orang transenden tingkat pertama berani bersikap sombong di depan saya. Anda benar-benar tidak tahu seberapa tinggi langitnya dan seberapa tebalnya. Saat dia berbicara, kekuatan spiritual yang sangat indah tiba-tiba muncul dari pikirannya. Nah, demikianlah cerita hari ini. Terima kasih yang sudah menonton video Min Earth sampai selesai. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.